Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Pemirsa semua, alhamdulillah saya lagi ada di Indosat bersama Ustaz Keri dan Ustaz Fazlan. Mari semuanya kita bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap keuntungan belum tentu ada keberkahan. Nah, yang ini nih sudah agak lama hilang di tengah-tengah kita semua. Nama berkah. Tapi di setiap keberkahan, insya Allah pasti ada keuntungan. Nyari untung di dalam Islam boleh enggak? Oh, Islam tuh kapitalis loh. Islam tuh enggak boleh rugi. Islam tuh mengajarkan kapitalis. Ente harus untung, enggak boleh enggak untung. Tiap hari, tiap saat harus untung. Tapi untung yang kayak gimana? Itu diajarin sama Islam untuk tidak kapitalis murni. Nah, di dalam kehidupan pemirsa sendiri ya, dan kita juga suka ngerasa lah. Kan kita ini sebenarnya kan dikenalnya aja sebagai ustadz. Tobatnya mah ya baru juga gitu. Ya, kecuali Ustadz Fadlan karena udah tuaan. Ya. Kerasa gitu loh ketika kita kemudian nggak beres sholatnya, dia tuh nggak berkah. Coba deh main-main sama sholat. Sholat zuhur 2:30, sholat asar 4:30. Coba deh. Sholat maghrib sepanjang tahun di jamak terus. Ya. Karena macet, alasannya macet, nggak sempet jamak. Lihat, makin panjang nanti dicabut keberkahannya. Ayo mah gaji gede gitu loh. Buat bayar motor nggak cukup. Anak begitu teriak butuh duit harus minjam. Istri kemudian dibawa ke dokter juga pas kendaraan ya ada tiga-tiganya jadi pakai semua. Hilang berkah. Lihat orang tua zaman dulu, Masya Allah, tenang hidupnya, kerjanya tuh cuman milir, tahu nggak milir? Milir orang Betawi zaman dulu milir. Jadi jam 3 dia bangun, 2:30 dia bangun, dia mandi gitu Ustaz, terus saya kiri. Terus dia kemudian sholat, kemudian bawa kelapa. Bawa kelapa doang. Dan cuma 2 bronjong.
kanan kiri, segitu doang. Bisa dihitung kan, bukan bukan sekol, bukan setruk, 2 bronjong. Tapi ya Rob, 16 anaknya kempanan semua. Itu dari bini yang satu. Betul gak? Dari bini yang satu lagi mungkin ada 13 atau berapa. Dan begitu meninggal dunia, Allahu Akbar, rapi semuanya punya rumah. Berasa gak? Ustaz dari bini yang berapa Ustaz? Rahasia. Benar itu. Kenapa? Karena ada keberkahan. Anak 6, 7 nggak pernah gitu ada teriak utang, ada yang di depan rumah marah-marah. Nggak tuh. Orang tua zaman dulu gitu. Ya orang tua kita gitu. Alhamdulillah gitu. Emang kadang-kadang iya dagang nasi uduk sampai jam 8 doangan. Terus lebih banyak nyari kutunya gitu kan. Iyalah sama. Ya ibu saya masih. Mertua saya juga masih. Suatu saat saya pernah bercanda sama dia. Udah kayaknya masih main kutu aja. Apa katanya? Ini bukan soal nyari kutu. Kutu mah udah pasti nggak ada dia katanya. Ini soal tangan emak pengen megang anak emak gitu. Istri saya tuh masih tuh dicariin kutunya. Sorry nih mah. Cerita-cerita. Oh itu kan keberkahan. Coba suami berkah beristri kan saudari-saudari semua. Kenapa? Karena saudari melayani dia. Sekarang Masya Allah gitu loh. Antar teman juga kita udah bener-bener kapitalis murni. Kita mau berteman kalau dia yang nguntungin kita. Begitu dia jahat sama kita nggak mau lagi. Padahal Islam mengajari. Temen baik lo temenin, temen jahat makin lo temenin. Supaya lo bisa nyelamatin dia. Banyak sekali. Kita yang muda-muda ini berasa. Bagaimana rumah dirumahin. Nikah kemudian dimodalin. Hah? Kerja jadi esmut. Ada yang sudah mulai esmutu. Muda enggak, tua belum. Ya, eksekutif muda gitu ya. Tapi ya Allah, kalau datang ke rumah mertua, kedengarannya berisik gitu. Anak cuma 2. Ya rumahnya dikasih. Kerjaannya dua-duanya kerja. Di mana persoalannya? Nah ini dia yang bakal dijawab di acara kita ini sama guru-guru kita. Ada Ustaz Sukari, ada Ustaz Fadlan. Bagaimana kita kemudian hidup itu berkah. Saya pernah mendengar satu statement di luar ya. Mereka bilang nggak ada itu yang namanya berkah. Saya bilang nggak benar. Di dalam surah Al-Isra saja ada kalimat berkah. Alladzi barakna haulahu. Kita lihat ya timunnya di Palestina. Masya Allah. Manis. Apa yang pahit di kita di sono manis. Berkah. Berkah aja. Hidup berkah tuh enak. Biar kata makan nih ya. Sama nasi putih. Ayam. Salmon ya kan. Apa lagi? Daging. Ya, daging. Tapi berkah gitu, enak dimakannya. Enak, terang aja. Nggak percaya loh. Berumah tangga, kita pergi dilan tersenyum, pulangan tersenyum, maman anak. Hubungan antar keluarga, pada berkah semua, berkah gitu. Oh enak bener. Makanya saya ketika ngeliat Indosat dia dari kemarin kan dia udah curi start sebenarnya. Indosat tuh dari sebelum Ramadan udah ngawalin, memperkenalkan tentang, mengingatkan ulang. Bagus iklannya bagus. Ini supaya kita ditambah ya, insya Allah mudah-mudahan. Belum tercantum di kontrak nih. Bener Pak, Ramadan 1000 berkah itu menurut saya bagus itu, pinter. Yang rumusin iklan itu luar biasa. Mendidik. Betapa kita ini sudah mengajar materialis, berkah. Banyak ya teman-teman aneh pribadi ya, yang punya mobil bagus banyak, gak kepake mobilnya. Pakai. Baru kepake sedikit, lecet, dimasukin asuransi. 3 minggu di bengkel. Benar. Baru keluar dari asuransi, dia pergi keluar kota. Begitu pulang, anaknya pulang, lecet lagi, masuk lagi asuransi. Think, please think, mikir. Ada apa gitu. Jangan-jangan lu gak boleh pakai itu mobil. Kenapa? Mikir. Lu jadi laki gak pernah ketemu bini, mikir, boleh gak lu pakai bini? Nanya nggak boleh.
Lu nikahnya udah zina duluan. Lu nikahnya udah ngelanggar Allah duluan. Gimana mau berkah? Yang ngenalin Allah. Tapi sesaat dikenalkan, udah bermaksiat di hadapan Allah yang mengenalkan. Udah pegangan tangan, udah pelokan. Betul. Bagaimana kita cerita mau berkah? Begini mulu sama bini begini. Misal terus ke kanan ke kiri. Kalau mau berkah gimana? Dua-duanya tobat. Dua-duanya tobat, sholat tobat. Mulai lagi imaman, makmuman, sholat berjamaah di qiyamul lail. Udah laki berangkat ke masjid. Jam 8 pertanyaannya udah di mana ya bang? Udah di kantor, udah sarapan, ganti. Abang udah duha. Alhamdulillah. Abang udah sholat 4 rakaat. 2 buat abang, 2 buat lo. Wah subhanallah. Keren kan? Tengah malam ngaji berdua surah Ar-Rahman. Wah cantik. Lakinya Ar-Rahman. Anaknya istrinya Allamal Quran. Suaminya nerusin lagi. Khalaqal insan. Istrinya Allamahul bayan. Lakinya Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bininya wan najmu wasyajaru yasjuda. Masya Allah. Iya teman-teman, memang kalau berbicara tentang barokah versi beliau memang sangat luar biasa begitu ya. Tetapi memang ada sisi yang juga selalu kita ingat. Itu semua kan tidak turun secara given. Ada ikhtiar yang memang harus kita senantiasa lakukan dan kemudian kita pelihara dengan baik. Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan membawa berkah yang sangat besar, yakni dikembalikannya kita kepada fitrah kemanusiaan kita. Di mana kita lahir membawa kalimat la ilaha illallah, mestinya sepanjang jalan kehidupannya kita tempuh juga kita membawanya hanya kalimat la ilaha illallah dengan mengikut Muhammadar Rasulullah. Ini kunci awal keberkahan. Sehingga Rasulullah menegaskan tentang saum ini dengan salah satu sabdanya yang berbunyi, Innallah faradha siyama Ramadan wa sanantu qiyamuhu. Sesungguhnya Allah mewajibkan siam Ramadan. Ayatnya kita sudah hafal semua. Di luar kepala bahkan. Ada yang sudah hafal semuanya? Belum semuanya? Yang belum berarti sudah di luar kepala beneran gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini penegasan bahwasanya Allah mewajibkan siam Ramadan. Kita mengikuti ayat Al-Qur'an dengan siam. Wasanantu qiyamuhu, kemudian aku mensunahkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Bagaimana cara menghidupkan malam? Kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita salat tarawih. Inilah teman-teman keberkahan yang akan kita dapatkan pada tataran ritual ini adalah lahirnya rasa tenang. Ada ulama yang mengartikan berkah itu artinya adalah istakrir. Selalu ada, selalu tersedia. Seperti air di bak mandi. Walau dipakai sekeluarga, dia harus selalu ada isinya. Kalau melihat bak mandi ada isinya, perasaan hati tenang apa bahagia? Tenang apa bahagia? Tenang. Jadi keberkahan awal adalah ketika kita tegas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang dalam tataran praktisnya adalah kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, yang dengan itu hati kita menjadi tenang. Ketika kita hati menjadi tenang, maka insya Allah pikiran menjadi terang. Kalau pikiran terang, maka langkah akan panjang. Kalau langkah panjang, maka rizki akan mudah datang. Meskipun barangkali seseorang di antara Anda telentang di ranjang di tempat tidur. Pernah mendengar pepeng jari-jari? Pernah? Jari-jari, begitu ya? Beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan peran yang berbeda. Ketika awal tahun-tahun pertama beliau diberikan peran lumpuh, itu mohon maaf, seluruh perabot rumah tangganya habis terjual. Suatu hari istrinya Mbak Tami berbisik di telinganya, Mas, di samping ikhlas, syukur pada Allah Mas. Maksudnya Tam? Ya syukur. Dulu Mas sebagai aktor dikasih peran yang luar biasa. Cukup dengan peran fungsi jari.
jari-jari. Sekali menggoyangkan jari, miliaran rupiah masuk ke kantong emas. Sekarang Allah sang maha produser, sang maha sutradara sedang memberikan peran sebagai orang yang lumpuh. Mas, ini peran istimewa yang tidak diberikan kepada orang kecuali dia istimewa. Mas nanti dapat upah yang istimewa. Mas Pepeng berpikir, apa iya betul begitu? Jangan-jangan sebenarnya ini wujud protesnya Tami. Dia berat mungkin memikul kehidupan rumah tangga sendirian. Plus ngurus saya. Hajat basyariah saya, hajat kemanusiaan saya lakukan semuanya di tempat tidur. Yang melakukan, yang membantunya Tami. Maka Mas Pepeng mencoba untuk cooling down. Beliau terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin bahwa penyakit ini adalah atas kehendak Allah. Cuman untuk mengupgrade menjadi syukurnya ini, beliau butuh proses waktu, teman-teman. Kemudian ketika beliau mencoba merenung, benar juga jangan-jangan ya. Kan la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali sebatas kemampuannya. Mungkin inilah kemampuan saya yang Allah percayakan kepada saya. Dengan itu, beliau menjadi tenang. Takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dijalankan. Kemudian hatinya menjadi tenang, pikirannya terang, langkahnya panjang. Apa bentuknya? Beliau kemudian mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setengah iseng menuliskan proses bagaimana beliau bertahan ketika gempuran rasa sakit itu menggempur sekujur tubuhnya. Karena virus yang menyebabkan lumpuh beliau dari pinggang sampai ujung kakinya itu kalau sedang bergerak, kata beliau, kulit saja rasanya sakit luar biasa. Beliau menuliskan bagaimana proses mempertahankan diri dari gempuran itu, kemudian beliau menyebarnya di internet. 6 bulan kemudian datang berbagai macam ungkapan simpati dari orang-orang. Beberapa orang kemudian datang ke rumahnya. Mereka ada yang bertanya, Mas, emang rasanya gimana kalau virusnya sedang bergerak? Kata Mas Pepeng, gini aja, carikan saya batu yang lebar sama palu, kemudian jari ente taruh di atasnya, aneh gedik, begitu. Kira-kira rasanya gimana? Orang itu pada bingung. Kata Mas Pepeng, ini bisa dirasakan, sulit diceritakan. Yang jelas sekujur tubuh rasanya sembriwing. Rambut saja kalau dalam keadaan normal dipegang rasanya biasa. Kalau virusnya sedang bekerja itu, ujung rambut dipegang rasanya nyeri luar biasa. Esok harinya lagi datang gelombang orang berikutnya. Pertanyaan kelompok ini lebih ilmiah. Kata Mas Pepeng, mereka hanya bertanya tentang apa itu sehat, apa itu sakit, apa itu penyakit, apa itu waras. Orang-orang itu bertanya, kemudian kata Mas Pepeng, wah ini mah pertanyaannya butuh jawaban agak lama nih. Bagaimana kalau saya bikinkan semacam modul saja? Oh nggak apa-apa Mas. Akhirnya menjadi kajian kuliah selama 3 bulan. Tapi Mas Pepeng bilang, yang saya sampaikan kepada mereka, baik itu sakit, baik itu penyakit, baik itu sehat, yang utama Anda harus waras. Kalau waras itu sudah mencakup psikologi dan juga fisik Anda. Dan sumber kewarasan Anda hanya pada yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Mas Pepeng nih, mereka mengkaji selama 3 bulan, kemudian setelah selesai mereka belajar, kata Mas Pepeng, mereka memberikan honor. Pada saat menyerahkan mereka bilang, Mas, mohon jangan dianggap ini sebagai tanda iba, tapi Mas Pepeng sudah mengajar kami, maka kami berterima kasih. Tahukah Anda teman-teman, Mas Pepeng, maaf, tergeletak di ranjang. Tapi rizkinya mudah datang. Kenapa? Karena hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena yang tertanam di hatinya cuma ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka pelan tapi pasti dengan aktivitas mengajar seperti ini, beliau mulai bisa menghidupi dapur keluarganya. Tahun berikutnya, sebuah stasiun televisi swasta menayangkan program Bertemu dengan Mas Pepeng. Ramadan dihadirkan kepada kita untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara keberkahan. Seperti kita bicara
Air hujan jatuh dari langit yang tinggi, turun ke gunung yang tinggi, dia tidak pernah berhenti. Dia terus mengalir sampai mencari tempat yang terendah untuk sujud kepada Allah. Kedamaian, ketentraman, bahkan menjadi sebuah energi. Dan orang-orang yang jadikan keberkahan itu akan menjadi produsen alhamdulillahirabbil alamin. Mereka akan jadi muatan yang mengantarkan rizki Allah pada diri mereka, pada raga mereka, menjadi bagian dari orang lain. Oleh karena mereka ingin membuat orang lain menyebut kata-kata pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah keberkahan. Mereka tidak memiliki sendiri, tapi bersama-sama dalam kondisi apapun. Berbagi itulah mereka melibatkan orang lain agar orang lain mampu menyebut, memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berada pada telaga keberkahan itu tidak pernah galau, tidak pernah gelisah, tidak pernah merasa khawatir, tapi selalu makin dekat dan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membangun jiwa menjadi energi yang terbaik. Ramadan membangun raga kita menjadi energi yang sempurna. Ketika jiwa dengan energi yang terbaik, raga dengan energi yang sempurna, maka fastabiqul khairat itu tanpa beban. Begitu dilihat karena Allah, begitu ditatap karena Allah, begitu didengar karena Allah, maka gerakan jiwa, gerakan raga bersama-sama untuk membuat kebaikan. Saya menyebutnya mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, dia berada di sudut Yamani. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kebaikan kepada jiwanya, kepada raganya. Dan pada saat berhenti di Hajar Aswad, happy, senang, bahagia. Hari ini keluarga besar Indosat mengajak kita untuk membuat yang terbaik. Oleh karena keluarga besar Indosat ingin menjadi produsen alhamdulillahirabbil alamin. Twitter yang datang 100 rupiah itu membuat orang senyum dan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terbuka Ustaz Fadlan. Biasa. Orang sekarang kalau habis selesai umrah update status. Biasanya begitu, memang ini kelakuan. Nih kalau bisa umroh pertama itu masuk ke Makkatul Mukarramah jangan bawa handphone. Saya pernah punya teman Ustadz, baru pertama kali Ustadz Sukeri ke Masjidil Haram. Baru pertama kali. Siapa yang belum di sini? Yang belum pernah siapa? Yang belum pernah? Allah. Banyak Ustaz. Banyak ya? Banyak. Pemirsa kita doa dulu. Yang belum dia berangkat ke Tanah Suci, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Dan diaminkan guru-guru kami semua. Ustadz Fadlan, Ustadz Sukeri. Mudah-mudahan karyawan-karyawati Indosat dan pemirsa semua Antv dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan yang belum berangkat ke Tanah Suci bisa berangkat ke Tanah Suci. Amin. Haji atau umrah. Dan yang sudah berangkat biar bisa berangkat lagi dan memberangkatkan yang lain. Rabbana firlana warhamatu ma'ana warzuqna ziyaratal haramaini syarifain al-Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah birizkin halal walhamdulillah rabbil alamin. Nah, kalau masuk ke Masjidil Haram, masuk terus. Kalau kita lewat pintu depan tuh, King Abdul Aziz itu, Babul Malik itu terus lurus. Nanti ada tangga pertama. Lurus lagi, ada tangga kedua. Nah, tangga kedua itu baru tuh kelihatan tuh Ka'bah. Ya Allah, kita lagi doa. Ada sahabat kita yang baru pertama kali ke Mekah, itu dipoto dulu. Cetek. Terus gue nyampe Ka'bah. Proses ritualnya seperti yang Ustadz Sukeri tadi sampaikan, itu harus dilaksanakan. Nah, untuk menuju pada keberkahan, insya Allah nanti kita sambung lagi. Bagaimana sih supaya hidup kita ini berkah? Karena
nggak takes time banget gitu loh. Nggak mesti Anda 24 jam. Nah, ada hal kecil insya Allah yang dengan hal kecil ini mudah-mudahan semua bisa mendapatkan keberkahan. Bocorannya sebelum nanti kita sampaikan, in the name of Allah. Bismillah, insya Allah. Segitu saja akan membuka banyak keberkahan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, nama saya Yon Emri. Saya ingin menanyakan bagaimana setiap tindakan kita sekecil apapun bisa dibarokah. Jadi segala sesuatu itu meskipun kecil menjadi barokah bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang Mas Ya, tadi ya. sedikit tapi bisa berkah gimana caranya? Iya. Kalau Rasul menyebutkan amalan yang bakal berkah itu adalah istimroriyah walau qalil. Ya, amal yang dijaga sedikit tapi terus menerus. Sehingga ketika kita melakukan sebuah amal yang diharapkan kalau dalam istilah perkantorannya itu adalah amal-amal yang kita lakukan dengan konsisten. Amal-amal yang paling mungkin untuk kita lakukan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan semangat maupun malas. Amal ini harus rutin. Nah, Islam memberikan banyak sekali pilihan-pilihan sebenarnya. Kita mau pilih yang mana? Dalam amal-amal sunnah atau amal-amal nafilah yang sukarela kita melakukannya, Islam memberikannya kepada kita seluas-luasnya. Amal yang bakal barokah adalah yang istimroriyah, yang kontinuitas walaupun kecil. Baik, terima kasih Ustaz Sukari. Mungkin Ustaz Fadlan bisa menambahkan. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Bagaimana keberkahan itu menyertai perjalanan hidup kita sekalipun itu kecil. Pertama adalah kita harus memperbaiki niat kita. Niatnya untuk apa? Yang kedua, letakkan niat itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi lingkaran ibadah dalam kehidupan. Kalau saya tanya ibu-ibu bapak, rumah, kantor, ketemu macet, senang nggak? Semua orang di DKI Jakarta pasti menyatakan tidak senang. Tetapi jika dia memiliki keberkahan, ketemu macet, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Memuji Allah karena Allah turunkan rizki pada penduduk Jabodetabek sehingga mereka beli kendaraan yang banyak. Sehingga kendaraan ini tidak bisa melebarkan jalan, tapi mereka menikmati kesempatan dalam berjalan itu. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak boleh mengotori hatinya karena ada kedamaian di sana, ada ketentraman di sana. Dia ingin menggapai keberkahan, maka tidak boleh lisannya kotor, hatinya kotor, bahkan raga tidak boleh kotor. Tapi bersama-sama dengan ban mobil, la ilaha illallah, bersama-sama dengan bensin yang loncat, la ilaha illallah, dia membanting setirnya, subhanallah, tidak ada beban karena ada keberkahan. Niat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wassallam radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashab Rasulillah ajmain, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ghafir lana dzunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم استر أمة سيدنا محمد وبالخصوص إندوسات وأهله اللهم جبور أمة سيدنا محمد وبالخصوص إندوسات وأهله اللهم اصلح أمة سيدنا محمد وبالخصوص إندوسات وأهله اللهم معاف أمة سيدنا محمد في الدين والدنيا وعذاب الآخرة اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب القوة أبواب البركة برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.